Penyiraman tanaman merupakan aktivitas rutin untuk memelihara tumbuh kembang tanaman. Penyiraman tanaman secara manual biasanya dilakukan berdasarkan waktu dengan menggunakan tenaga manusia. Banyak kelemahan yang muncul dari proses penyiraman manual, seperti akurasi dan konsistensi penyiraman. Penyiraman tanaman otomatis dapat menjadi solusi bagi permasalahan ini. Penyiraman otomatis dapat dikembangkan dengan memanfaatkan microcontroller dan berbagai sensor pembaca parameter kebutuhan asupan tanaman. Dalam prototipe ini telah dikembangkan sistem penyiraman tanaman otomatis yang berbasis microcontroller dengan platform Arduino Uno dengan sensor soil moisture serta aktuator berupa pompa air. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada 8, yaitu 1. Arduino Uno, 2. Kabel jumper, 3. Relay 5 volt, 4. LCD atau liquid crystal display, ditambah 12C interface, 5. Sensor soil moisture, 6. Pompa air DC 12 volt, 7 ember, dan yang terakhir ada selang air. Langkah selanjutnya yaitu adalah langkah pembuatan prototipe. Setelah kita menyiapkan bahan-bahan yang telah disebutkan tadi, maka selanjutnya adalah kita menempelkan dari masing-masing komponen itu. Di sini kami menggunakan triplek, lalu disusun sedemikian rupa. Selanjutnya adalah dengan kita akan memasangkan dari kabel jumpernya. Untuk sensornya sendiri itu ada VCC, GND, dan AO. Yang kita gunakan adalah VCC, GND, dan AO. Jadi DO ini kita kosongkan. Untuk VCC bisa diletakkan di yang ini ya, di breadboard yang ini. Nah, jadi ini fungsinya untuk dia mengambil arus 5 volt dari Arduino. Kedua adalah memberikan arus dari Arduino menuju breadboardnya. Dan di sini adalah GND-nya. Nah, ini arus utamanya, arus pusatnya, dan di sini adalah cabangnya. Oke, jadi kita klik aja, kita tancapkan. Selanjutnya adalah AO-nya ya. Nah, di sini untuk input dari sensor soil moisture-nya.
Ketika sudah, ini akan kita konekkan menuju AO. Nah, AO di sini. LCD kita letakkan di A4 dan A5. Untuk yang kuning kita di A5. Ini juga dia membutuhkan ketegangan yaitu 5 volt. Nah, jadi kita tancapkan di sini. Untuk yang terakhir ini adalah untuk relaynya kita pakai relay stage. Di sini ada DC plus dan DC min serta channel. Untuk channel kita masukkan ke pin 8 sesuai yang kita program sebelumnya. Relay ini juga dia membutuhkan tegangan sama yaitu 5 volt. Jangan sampai terbalik karena ini adalah arus DC. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba terhadap prototipe yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu adalah perancangan software. Perancangan software di sini yaitu langkah pertama kita melakukan input library. Library-nya di sini kita pakai liquid crystal 12C dan wire.h-nya ini untuk koneksi antara 12C dengan liquid crystalnya. Setelah kita melakukan input library, yang kedua adalah kita mendefinisikan dari outputnya sendiri, yaitu kita pakai const byte di sini, terus masukin variabelnya yaitu variabel pump. Nah, di sini pin berapa yang kita pakai itu kita masukin yaitu pin 8. Nah, setelah kita mendefinisikan pin mana yang kita pakai, selanjutnya yaitu adalah kita membuat variabel baru yaitu variabel kita definisikan. Variabelnya itu kita pakai variabel limit namanya. Kita tentukan batas maksimum dari sensor kelembapan tanahnya, yaitu kita tentukan di sini 350. Jadi nanti ketika dia lebih dari 350, maka pompanya akan menyala, dan jika dia di bawah 350, maka pompanya akan mati. Nah, setelah kita melakukan include library dan menentukan pin mana yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah kita melakukan setup. Setup di sini yang pertama adalah kita melakukan serial begin sendiri ya. Serial begin di sini adalah koneksi antara Arduino dengan serial monitor nantinya. Nah, terus di sini ada setup dari LCD-nya sendiri. Ini dan backlight kita osongin aja, nggak usah diisi. Nah, terus di sini kita tentuin nih ukuran LCD kita berapa kali berapa. Nah, punya kita kan adalah 16 kali 2. Jadi ditulis 16 kali 2. Nah, kalau 20 kali 4 tinggal ditulis aja di sini 20, di sini 4-nya. Nah, selanjutnya kita tentuin pin modenya. Jadi pin dari sensor kelembapan tanahnya itu kita kan di situ ada digital output dan analog output ya. Nah, di sini kita ada DO dan AO. Nah, di sini kita pakai yang AO, pakai analog. Nah, terus di sini kita pakai input pull up. Kenapa kita pakai input pull up? Karena input pull up ini biar pembacaan itu real time. Jadi per detik itu dia selalu baca gitu kan. Makanya kita pakai input pull up. Nah, kalau mode dari sensornya sendiri udah kita tentukan, selanjutnya adalah dari
variabel pump tadi yang di atas. Nah, yang ini kita definisikan dia ini mau sebagai apa sih? Nah, di sini kita tentukan sebagai output. Nah, selanjutnya ada LED built-in. Nah, ini juga untuk pembacaan sensornya. Nah, selanjutnya adalah biar kelihatan agak agak menarik gitu kan. Jadi kita tentukan di sini di tampilan LCD-nya pertama mau tulisan apa sih yang keluar di baris pertama, kan ada baris pertama dan baris kedua nih kayak 16x2 tadi. Nah, ini yang pertama kita ada tulisan Jarvis, ini nama alatnya ya, nama kayak Iron Man gitu. Nah, terus kita tentuin mata kuliah kita apa gitu, fisika terapan, terus ke bawah lagi loading sampai dia tuh smart farm dan access to sensor. Setelah inisialisasi dari LCD-nya sendiri selesai, selanjutnya adalah yaitu void loop. Nah, void loop ini adalah inti dari semuanya, yaitu dimana program akan berjalan, program akan terus berjalan. Nah, di sini kan kita udah kasih tuh tadi di atas itu nama variabelnya adalah S. Ini nama sensornya ya, di sini nama sensornya. Nah, terus di sini kita karena pakai AO adalah jadi analog read. Kalau pakai DO itu digital read, karena ini pakai AO kita pakai tulisnya analog read. Nah, terus serial print ini adalah yang nanti dituliskan ke dalam serial monitor. Nah, SOIL-nya kan ini nih, karena kita pakai variabel SOIL, di sini juga SOIL. Nah, terus di sini ada kita gunakan perintah if dan else. Jadi jika. Nah, di sini jadi keterangannya adalah jika sensor soil moisture melebihi limit yang telah ditentukan. Nah, limitnya tadi kan 350. Jadi jika dia melebihi dari 350, maka pompa akan hidup. Nah, di sini kan nih dia mengukur, di sini nanti keluar berapa persennya. Terus jika dia memang lebih dari 350 maka pompa akan hidup. Nah, di sini kan ada perintah high. Terus di serial print ini juga dituliskan solenoid akan hidup. Nah, ini hapus saja, kita nggak pakai. Nah, terus misal jika, kan ini ada else nih, if, jika, else terus maka ya. Jadi maka jika lebih dari limit maka pompa hidup. Nah, lalu bagaimana jika kurang? Nah, jika kurang dia akan mati. Nah, di sini jelas nih LCD clear, kan dia akan menghapus tampilan LCD yang tadi yang setelah hidup. Dia terus menghapus tampilan LCD. Terus dia mengukur kembali, ternyata adalah lebih ya, jadi dia lebih. Terus maka dia akan solenoid akan mati. Nah, di sini juga kan nih di digital white-nya pompa akan low. Nah, jadi seperti itu rancangan untuk software-nya.